Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas saham yang saya miliki yang performa harganya sudah turun lebih dari 50%. Artinya, belum genap setahun, harga saham ini yang semula sekitar 5.200-an, sekarang sudah tinggal 2.400-an. Dan mungkin akan turun lebih dalam lagi. Namun, tahun depan saham ini berpotensi membagi dividen lebih dari 15%. Saham apakah ini? Simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Baik, kita langsung saja lihat saham apa ini. Yang saya maksud adalah saham LPPF atau Matahari Department Store, ya. Kalau namanya PT Matahari Department Store Tbk dengan ticker dengan ticker LPPF. Saya tidak akan membahas profil perusahaan ini, ya. Kalian pasti sudah tahu profil perusahaan ini. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retailer pakaian, ya, literal department store pakaian, memiliki channel offline maupun channel online di mataharimall.com. Saya yakin kalian sudah pada tahu ya bisnisnya bagaimana. Artinya dia mengambil barang dagangan dari produsen, ya, dari manufaktur pakaian, lalu dia taruh di mall-mallnya atau channel-channel penjualannya. Kemudian ketika dia jual, masyarakat membeli, dia langsung memberikan uang yang dia dapatkan dari masyarakat untuk membayar pakaian-pakaian yang sudah dia beli dari supplier. Selisihnya itu menjadi keuntungannya dia. Itu bisnisnya. Saya kira semua sudah paham. Nah, yang menjadi kehebohan di laporan keuangan Q2 tahun 2023, Matahari mencatatkan ekuitas negatif, yaitu minus 160. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk minus 160 miliar. Padahal di tahun kemarin, ya, ini tahun akhir tahun 2022, ya, itu masih positif 580 miliar. Nah, memang banyak yang bilang karena habis bagi dividen yang jumbo. Jadi kemarin itu habis membagi dividen sekitar 1 triliun, ya. Coba kita lihat di mana arus kasnya. Arus kas. Jadi tahun 2023 kemarin, 2022 itu memang labanya cukup besar, ya, sehingga dia berani membagi dividen yang jumbo juga. Nah, ini arus kas, ya. Di Q1 dan Q2 tahun ini Q1 dan Q2 tahun 2023 ini mereka mencatatkan laba operasional, ya. Bukan laba sih, ya, uang masuk dari penjualan secara operasional itu 700 miliar. Namun dia mengeluarkan dividen sebesar 1 triliun 186 miliar. Otomatis kan dia nggak bisa ngambil uang itu dari arus kas, dari uang kas yang dia dapatkan dari bisnis usahanya, karena dia juga harus membayar pengeluaran yang lain, seperti contohnya ini membayar beban bunga bank, kemudian membayar sewa, dan dia juga sedang melakukan pembelian buyback saham. Makanya dia harus menambah utang sekitar 1,15 triliun, ya. Jadi di Q2 kemarin dia memang membagi dividen yang besar, ya, tapi tidak cukup, ya, dari uang kasnya, sehingga dia harus menambah utang. Nah, meskipun menambah utang, akhirnya dia menjadi ekuitasnya menjadi negatif, ya. Oke. Akhirnya ketika heboh, ya, kemudian mendapatkan tato, ya, kalau kita lihat di aplikasi Stockbit atau iPod. Lalu kemudian manajemen menjelaskan kenapa kok bisa negatif, ya. Di sini sudah dijelaskan
alasan negatif adalah memang bermula dari tahun 2011 ya. Ketika di tahun 2011 terjadi merger antara Medo ya, PT Medo Indonesia dan Matahari di tahun 2011 ya. Ini merger di tahun 2011 ini. Karena merger ini akhirnya entah saya juga tidak tahu bagaimana, intinya ada aset ya, ada aset yang kemudian dihapuskan atau dicatatkan minus dan sebagainya, sehingga biasanya kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang lain ya, yang tidak ada aksi korporasi tertentu, itu additional paid in capital atau modal ditambah ya, modal ditambah ini biasanya positif. Karena kan misalnya kita punya usaha tahun 2010 ya, selama tahun 2012 10 tahun berikutnya sampai 2023 misalnya, itu bisa jadi misalnya ada right issue, bisa jadi ada aksi korporasi lain yang itu manajemen atau pemilik modal menambahkan modalnya di perusahaan itu. Yang ini malah kebalikannya ya, modalnya malah dihilangkan sebesar 3,6 triliun. Nah, inilah penyebabnya akhirnya ekuitas dari LPPF ini selama ini memang sangat-sangat kecil. Jadi kalau kalian pernah melihat valuasinya PBV-nya LPPF itu pasti selalu di atas 20, bahkan di atas 10 lah, bahkan sampai 20-an itu PBV-nya. Padahal biasanya kan PBV paling 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ini adalah penjelasannya. Dan namun manajemen telah menjelaskan ya, selain itu juga ada pembagian dividen ya, company's recent dividend 1,2 triliun. Ini juga mengakibatkan ekuitas negatif. Dan kumulatif share buyback activity sebanyak 1,3 triliun. Nah, manajemen sendiri atau LPPF ini melakukan buyback dan di tahun 2022 sendiri itu sampai 1,3 triliun. Jadi buyback itu perusahaan menggunakan uang kas dari perusahaan itu sendiri, manajemen menggunakan uang kas untuk membeli saham di pasar reguler. Jadi perusahaan membeli saham-saham yang dipegang oleh investor retail seperti kita ini. Untuk LPPF ini ya, yang unik adalah dia kemudian istilahnya menghapus atau kalau di kripto ya misalnya itu ada istilahnya burning coin ya. Ini semacam itulah. Jadi saham yang sudah dibeli, misalnya dia beli 1,3 triliun sebanyak misalnya katakanlah 500 miliar lembar misalnya, atau 5 miliar lembar misalnya, atau 1 miliar lembar, atau 500 juta lembar pembelian. Kemudian 500 juta lembar saham ini kan itu kan sudah menjadi ekuitas. Nah, sejumlah 1,3 triliun ini kemudian dia hapus. Jadi seakan-akan modalnya ditarik. Nah, ini kenapa? Ya karena untuk meningkatkan kepemilikan dari masyarakat. Jadi contohnya misalnya saya pegang 1 juta lembar saham LPPF, sementara manajemen megang 9 juta ya misalnya. Kan berarti kan ada 10 juta kan. Kalau misalnya dihitung berarti saya megang 10%, manajemen megang 90%. Lalu kemudian manajemen menghapuskan 1 juta saham yang dimilikinya, sehingga manajemen memiliki 8 juta, saya memiliki 1 juta. Akhirnya totalnya kan menjadi 9 juta, sehingga kepemilikan saya itu malah meningkat, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Nah, itu keuntungan ketika manajemen menghapus saham yang dimilikinya. Kenapa kok mereka melakukan itu? Mungkin itu pembahasan yang lain ya. Sekarang kita lihat buyback-nya. Jadi ini juga ada laporan di websitenya, mereka melakukan buyback. Jumlah maksimal saham yang diizinkan untuk dibeli kembali adalah 236 juta lembar. Ini yang akan dilakukan selama tahun 2023 ya, sampai tahun 2024 batasnya ya. Namun ya, harga maksimal ya, di harga maksimal 5.200 ya. Sekarang kan masih di bawah ya. Namun yang sudah sukses dibeli ya oleh manajemen hanya 1 juta lembar ya, dari rencananya 236 juta. Otomatis manajemen baru membeli sebesar 0,04%.
dananya ya, dana yang sudah digunakan baru 4 miliar. Jadi dia masih memiliki dana 195 miliar untuk dilakukan pembelian. Nah, berarti apa? Berarti selama tahun 2023 ini sampai tahun depan, manajemen itu masih akan melakukan pembelian saham. Biasanya ini mitosnya ya, kalau manajemen melakukan pembelian, mau melakukan buyback, itu harga saham akan diturunkan oleh sekuritas yang memang disewa oleh manajemen tersebut ya. Kenapa ya? Karena manajemen ingin mendapatkan harga semurah mungkin. Kalau misalnya harganya 5.000, dia ingin beli 200 juta tadi misalnya ya, kan dana yang dikeluarkan 200 miliar. Tapi kalau harganya 1.000, ya otomatis kan bisa jadi cuma dia mengeluarkan 50 miliar dan sebagainya. Jadi lebih sedikit. Itu ketakutan investor yang ingin masuk di LPPF ini ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana performa harganya. Coba apakah cocok. Jadi tahun 2000, kita lihat di 5 tahun terakhir aja ya. Kita lihat di 5 tahun terakhir biar nggak terlalu jauh. Di tahun 2017 ya, dia diperdagangkan di sekitar 14.000 atau 15 ribuan ya. Kemudian di tahun 2019 turun terus ya. Di terakhir 2019 sebelum pandemi ini sempat ke 3.000-an ya. 3.000 sampai 4.000. Lalu kemudian ketika terjadi pandemi, mengalami kerugian, dia diperdagangkan di 1.300. Bayangkan, ketika pandemi, matahari tutup semua dan dia mencetak kerugian ya, tidak bisa mencetak laba, harganya masih bisa bertahan di sekitar 1.000 sampai 1.200. Kemudian setelah pandemi berakhir, harganya naik sempat ke 6.000 ya, tapi nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Ya kalau menurut saya pribadi ya karena memang mereka lagi buyback. Buybacknya aja mintanya harga 5.000, otomatis mereka akan berusaha menurunkan harga sampai di bawah 5.000 ya. Dan tentu terbukti ya, sekarang harganya ada di 2.400 kalau nggak salah, ini harga weekly ya. Jadi harga hari Jumat kemarin 2.400 ya. Sekarang hari Minggu tanggal 10 September. Besok Senin kita lihat lagi apakah dia akan turun. Kalau menurut saya ya, ini ada zona demand ya di harga 1.700 sampai 1.900 ini. Bisa jadi mungkin akan dibawa ke sini ya. Wallahu alam. Lalu tapi kalau ini secara teknikal ya, secara tarik-tarikan garis ya, gimana secara fundamentalnya. Oke, sekarang kita lihat performa kinerja LPPF ini selama 5-6 tahun terakhir ya. Ya wajar ya turun ya, karena dari pendapatannya saja secara kotor dia turun drastis ya. Tahun 2017 masih bisa menjual 10 triliun ya, 2018 10 triliun, 2019 10 triliun ya, masih konsisten sebelum pandemi. Lalu ketika pandemi langsung anjlok ya, hampir separuhnya lebih ya, berkurang. Kemudian bisa naik sedikit dan kemarin sudah mulai recovery ya di tahun 2022. Bagaimana labanya? Labanya di tahun 2017 sampai 2019 konsisten di angka 1,8 sampai 1,4 triliun ya. Jadi masih di atas 1 triliun dan itu memang masih bagus ya. Makanya harganya sampai 14.000. Dan ketika pandemi tiba-tiba langsung rugi sebesar 829. Lalu di 2021 mulai recovery ya. Dan di 2022 kembali performanya hampir sama atau bahkan melebihi dari tahun 2018. Jadi dia bisa mencetak laba 1,3 ini ya, yang ini ya sorry. Jadi yang tadi 1,9 ya yang bisa diatribusikan ya, 1,9, 1,1 triliun dan 1,3. Berarti laba tahun 2022 kemarin itu labanya sudah bisa menyamai laba tahun 2018 dan 2019 ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya, 2019 ini harganya kan sekitar 3.000-an ya, 3.000 ya, kurang lebih 3.000 ya. Ini di awal tahun ya, awal tahun. Nah ketika 2021 mereka sudah recover ya, sudah lebih dari 6.000, hampir sama ketika di
tahun 2019. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kinerjanya sudah mulai bagus, kenapa kok harganya nggak bisa bertahan seperti tahun 2019? Ya itu tadi. Kalau menurut saya, ya memang ada faktor X ya. Faktor X ketika manajemen memang ingin membeli saham di harga murah. Makanya mungkin ada kekuatan tertentu yang mencoba untuk menurunkan sahamnya. Entah itu atas instruksi manajemen atau enggak, saya tidak bisa menjawab. Oke, lalu bagaimana kinerja LPPF di tahun 2023 ini? Sayangnya di tahun 2023 ini ada sedikit penurunan ya. Kenapa? Karena kemarin ya memang kata mereka sih karena hari rayanya terlalu banyak ya, libur hari rayanya, sehingga masyarakat tidak sempat belanja ya. Tidak tahu ya ini bener apa enggak, tapi sebenarnya sih secara sales ya sama ya tahun 2022 sama 2023, namun secara laba yang sedikit menurun ya nggak sedikit ya, 20% menurun ya. Yaitu berarti mereka memang harus melakukan efisiensi lebih bagus lagi. Tapi ya dengan laba 600 miliar ini, kalau misalnya disetahunkan, ya dia masih tetap mencetak di atas 1 triliun ya. Ketika dia mencetak di atas 1 triliun, intinya dia sudah kembali di masa-masa sebelum pandemi. Artinya apa? Artinya secara wajarnya harusnya harganya sudah di atas harga atau di harga sebelum pandemi, yaitu di 2019 ya, minimal bermain di harga 4.000-an ya. 4.000 sampai ya 3.000 sampai 4.000 lah ya minimal ya. Namun kalau misalnya kita lihat secara dividen di 2019 dividen hanya 300. Di 2017 dividen hanya 400 ya. Namun investor saat itu dia harus membayar lebih untuk mendapatkan dividen 400 ya. Bayangkan, dia harus membayar harga saham seharga 8.000 untuk mendapatkan dividen 400. Atau di 2019 investor harus membayar saham seharga 3.800 untuk mendapatkan dividen 300. Sementara di tahun 2022 kemarin ya, investor cukup membayar 4.700 namun mendapatkan dividen 500, yang mana itu sudah lebih dari 10%. Artinya coba berapa? 525 dibagi 4.700, 11% ya dividen yield ex date-nya. Lalu bagaimana proyeksi dividen pada tahun buku 2023 ini? Kita bisa lihat IPS-nya antara 500 sampai 600 ya. Karena kalau disetahunkan itu 600, tapi kalau menggunakan trailing 12 month itu 500. Kita ambil yang kecil aja, 500 ya. Kita ambil yang kecil 500. Tahun kemarin dividen payout ratio-nya 86% ya. 86%. Kalau misalnya 500 kali 0,86 sama dengan 430 ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dividen payout ratio-nya sama, berarti kurang lebih adalah 430. Di harga sekarang maka 2.460. Maka investor yang membeli di harga 2.000, jadi di harga sekarang ini investor yang membeli saham LPPF di harga 2.460 berpotensi mendapatkan dividen sebesar 17%. Bayangkan, ini bukan emiten batu bara, tapi dia bisa berpotensi memberikan dividen bahkan lebih besar daripada Adaro dan lebih besar daripada mungkin ITMG ya, saya nggak tahu ITMG nanti akan dividennya berapa di finalnya. 17% saya kira cukup sangat-sangat menjanjikan ya. Tapi memang kalau kalian ingin mencari capital gain ya, mungkin kalian bisa menunggu harga sahamnya akan diturunkan lebih lanjut ya. Kenapa? Karena tadi manajemen masih akan melakukan buyback ya.
Tapi kalau kalian investor ya saya kira tidak masalah kalian membeli saham ini di harga sekarang, karena minimal kalian akan mendapatkan dividen sebesar 17%. Dan kita lihat sendiri ya, PE ratio-nya masih 4 ya. Kalau PBV memang masih minus ya, PBV-nya minus karena ekuitasnya negatif ya, minus 34. Tapi kalau dari PE ya, PE-nya 4 ya, bahkan mungkin lebih rendah daripada emiten-emiten batubara ya. Jadi saya serahkan kepada kalian. Kalau saya sendiri sudah masuk di sini dan memang masih nyangkut ya di harga 2.900, berarti nyangkut entah 10% apa 15%-an lah. Oke, tapi saya sudah siap dan mungkin saya akan terus menambah jika turun sampai ke harga yang lebih rendah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian klik like ya supaya video ini bisa dinikmati oleh investor-investor lain, dan klik subscribe channel saya supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru tentang video-video analisa saham berikutnya. Terima kasih, bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.